Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahullahu ta'ala bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Fa sallallahu alaihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat pengurus DKM Masjid Bani Umar, yang terhormat jemaah salat maghrib. Syukur alhamdulillah sampai sore hari ini Allah masih memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita pada maghrib ini, sore hari ini masih dapat menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah di masjid. Semoga Allah SWT mencatat apa yang kita lakukan pada hari ini sebagai amal soleh yang akan menambah timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib Masjid Bani Umar yang dimati Allah, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tafsir surah Al-Fatihah ya. Mungkin ada sisi lain. Banyak dari jemaah mungkin sudah sering mendengar lah ya tafsir Al-Fatihah, tapi insya Allah saya ingin menjelaskan dari sisi lain. Mudah-mudahan waktunya cukup, ini nggak sampai sejam soalnya ya. Biasanya saya membahas surat Al-Fatihah itu 3 jam gitu. Baik jemaah yang dirahmati Allah, yang pertama sebelum kita masuk ke surah Al-Fatihah, Al-Fatihah itu banyak nama. Ada Al-Fatihah yang sering kita dengar ya, ada lagi Ummul Kitab, induknya kitab, Ummul Quran ya. Jadi nama-nama Al-Fatihah itu banyak. Yang mungkin sering kita dengar adalah As-Sab'ul Matsani. As-Sab'ul Matsani itu artinya 7 ayat yang diulang-ulang, itu Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah adalah surat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW lengkap satu surat. Paham Pak ya? Kalau ayat pertama kan Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, hanya 5 ayat kan, tidak seluruhnya gitu. Nah, surat Al-Fatihah adalah surat pertama yang turun kepada Rasulullah lengkap 7 ayat, lengkap gitu. Nah, permasalahannya sekarang sebelum kita masuk ke materi tafsirnya, ada berapa ayat dalam surah Al-Fatihah? Disebutkan As-Sab'ul Matsani, 7 ayat. Terus ada perselisihan ulama, dimulainya dari mana surah Al-Fatihah itu? Apakah dari Bismillahirrahmanirrahim atau dari Alhamdulillahirabbil alamin? Nah, ini ulama berselisih pendapat. Dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa Al-Fatihah dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama dalam mazhab Imam Syafi'i. Sementara dalam mazhab Imam Malik bahwa Al-Fatihah, dan Imam Hanafi, Al-Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Maka karena ada perselisihan pendapat ulama ini, cara membacanya pun berbeda. Di Indonesia, karena umumnya bermadzhab Imam Syafi'i, maka orang itu membaca Al-Fatihah dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Imam-imam masjid juga rata-rata gitu kan.
Bismillahirrahmanirrahim. Kayak tadi nih imam kita itu kan dari bismillah kan mulainya kan. Walaupun ada di kalangan kita umat Islam, biasanya kalangan kelompok Muhammadiyah itu membaca Al-Fatihah dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau di Saudi karena mazhabnya Imam Hambali, maka mereka membaca surat Al-Fatihah itu tetap memakai bismillah, tapi bismillahnya tidak dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Itu dalam mazhab Imam Hambali. Tapi kalau dalam mazhab Imam Malik enggak pakai bismillah. Bismillah itu bukan surat Al-Fatihah, bukan ayat dalam Al-Fatihah. Mereka langsung aja Alhamdulillahirabbil alamin, tidak membaca bismillah. Nah, ini pendapat ulama ya. Bagi kita di Indonesia karena umumnya bermadzhab Imam Syafi'i, maka membaca surah Al-Fatihah kalau dari imam nih, dari imam itu makanya bismillah ya. Jadi kalau berarti Bapak imam makmum dengan orang dengan imam, imamnya nggak baca bismillah, langsung Alhamdulillahirabbil alamin, jangan disalahin. Jangan kemudian wah bid'ah nih gitu. Kemudian keluar nggak mau jemaah, enggak ya. Karena Bapak kalau umroh atau haji, sholat di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, itu imamnya tidak membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kalau misalnya yang berpendapat bahwa Al-Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, berarti 6 ayat dong kan gitu. Kan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 kan? Kalau dari alhamdulillah gimana? Nah, kalau bagi ulama Hanafi dan Maliki yang berpendapat bahwa Al-Fatihah dimulai dari Alhamdulillah, maka menghitungnya Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu ayat ke-6. Baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalau bisa nanti Bapak nih membuka Al-Qur'an di mana gitu, tiba-tiba dapat Al-Fatihah siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat ke-6, jangan disalahin. Jangan dibilang wah Al-Qur'an palsu. Nah, itu karena kita nggak tahu ya. Jadi ini nggak jadi masalah. Yang jelas kita harus tahu bahwa pendapat ulama seputar membaca Al-Fatihah itu seperti itu. Nah, sekarang karena bismillah itu sama dengan ayat berikutnya, Ar-Rahmanir-Rahim, bismillahirrahmanirrahim, kan ada ayat berikutnya Ar-Rahmanir-Rahim ya. Kita mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin saja ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Penafsirannya Alhamdu ini dalam bahasa Arab diartikan segala puji. Kalau dalam terjemahan Al-Qur'an kan segala puji bagi Allah, lillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, alhamdulillah jemaah sekalian, di dalam bahasa Arab itu mengandung 2 makna. Alhamdulillah itu, yang pertama asana itu artinya pujian, memuji. Yang kedua artinya bersyukur. Nah, ini tidak bisa kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak ada kosakata yang bisa menerjemahkan alhamdulillah itu secara benar. Karena kalau di Indonesia memuji ya memuji, bersyukur ya bersyukur kan gitu, 2 kata kan. Tapi kalau dalam bahasa Arab, alhamdulillah itu artinya memuji sekaligus bersyukur. Jadi artinya segala puji bagimu ya Allah, sekaligus kami ini bersyukur kepadamu gitu. Bapak kalau melihat ada pemandangan bagus, ada di puncak misalnya ada gunung, wah indah sekali, kita kan memuji tuh, subhanallah, masya Allah kan gitu, itu memuji. Bapak ngelihat ada mobil bagus, mobil baru, pas dilihat, keren banget nih mobil, itu memuji tuh. Atau ada hal-hal yang indah, Bapak cenderung kita ini cenderung memuji. Tapi kalau bersyukur itu adalah kalau ada orang yang membantu kita. Bapak bannya bocor, tiba-tiba ada orang yang membantu nambel ban, ganti ban. Nah, kita nggak muji dia, tapi berterima kasih, bersyukur. Nah, alhamdulillah di dalam bahasa Arab itu artinya memuji sekaligus bersyukur.
Kepada siapa? Kepada Allah, Rabbul Alamin. Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rob itu artinya apa? Tuhan. Itu kalau dalam bahasa Indonesianya, dalam terjemahannya Tuhan. Rob ini sebenarnya jemaah sekalian bisa diartikan dengan Tuhan, bolehlah. Kemudian yang paling pas itu Rob itu artinya tuh pemelihara. Rob itu memelihara, dan memeliharanya itu dengan kasih sayang. Makanya tadi imam kita tadi doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama Rabbayani shaghira. Rabbayani, jadi yang telah memeliharaku sekaligus menyayangiku gitu. Jadi Rob itu artinya Tuhan yang maha penyayang, ya. Tuhan yang maha penyayang, yang memelihara, dan sekaligus dia memastikan makhluknya itu tumbuh dengan baik. Rob itu Rob. Rob artinya bisa menciptakan sesuatu, kemudian memeliharanya, sekaligus memastikan bahwa ciptaannya itu tumbuh dengan baik. Itu Rob artinya. Maka nggak ada ciptaan Allah itu yang mati kelaparan, artinya yang tidak bisa makan gitu. Karena Allah menciptakan baik manusia, tumbuhan, binatang itu sudah dijamin bahwa dia dipelihara oleh Allah sekaligus tumbuh dengan baik. Nah ini nggak dimiliki oleh siapapun. Kayak manusia, misalnya Pak Haji ya, Pak Haji punya motor, kan kadang-kadang juga nggak pernah nyuci gitu kan, motornya nggak dicuci, kadang-kadang olinya terlambat, nggak dirawat gitu. Nah kalau Rob tuh enggak Pak, Rob itu artinya dia menciptakan, memiliki sekaligus merawat ciptaannya sehingga memastikan bahwa ciptaan itu tumbuh dengan baik. Rabbul Alamin, alamin alam semesta semuanya Pak, bukan hanya manusia, bukan hanya binatang, tapi seluruh alam semesta termasuk bumi dan planet-planet yang ada di luar sana, gitu ya. Kurang lebih gampangnya gitulah. Jadi kita ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, sekaligus kami bersyukur karena Engkau telah memeliharaku dan juga telah menyayangiku hingga saat ini, gitu. Baru ayat berikutnya Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Dalam terjemahan Al-Quran kalau kita baca artinya yang maha pengasih dan maha penyayang. Nah jemaah sekalian rahmati Allah, kata Rahman dengan Rahim itu sebenarnya artinya sama. Sama-sama pengasih, sama-sama penyayang. Kenapa? Karena keduanya terambil dari akar kata yang sama, Rohima. Rohima yarham, kalau ada yang pernah belajar bahasa Arab ya, Rohima yarhamu artinya menyayangi, mengasihi sekaligus menyayangi, itu Rohima. Yang satu berubah jadi Rahman, yang satu lagi berubah jadi Rahim, gitu. Ini dalam bahasa Arab, perubahan kata dalam bahasa Arab itu yang pertama Rahman, yang kedua Rahim. Artinya sama, artinya sama-sama pengasih dan sekaligus menyayangi. Apa perbedaannya? Nah ini dalam bahasa Arab ya, kalau kita teliti dari kosakatanya, Rahman, Rahima berubah jadi Rahman. Rahman di dalam bentuk bahasa Arab itu dia bentuknya sighah mubalaghah. Bapak nggak usah ngapalin sighah mubalaghah, nggak usah, yang penting ngerti aja. Sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah itu artinya puncak dari sesuatu. Ini biar gampang memahaminya ya. Puncak dari sesuatu. Marah di dalam bahasa Arab apa? Ada yang tahu nggak marah dalam bahasa Arab? Ghadab. Makanya kalau anak SD itu la taghdab, jangan marah, walakal jannah. Itu kalau anak TK gitu tuh, la taghdab walakal jannah, jangan marah maka kamu masuk surga gitu ya. Nah ghadab itu artinya marah, tapi marahnya itu ya kayak orang tua marah ke anak. Bapak kan suka marah ke anak nih ya, kita ini kan suka marah ke anak tuh kalau anak nakal tuh, itu ghadab namanya. Tapi kalau ghadab berubah jadi sighah mubalaghah menjadi ghadban, maka artinya puncak dari rasa marah.
Saking marahnya dia menjadi ghadban, puncak dari rasa marah. Bahkan saking marahnya dia mau sampai nggak sadar diri. Itu contoh dari sighah mubalaghah. Ada lagi yang gampang nih. Lapar. Lapar itu dalam bahasa Arab ju', ja'aya ju'. Bapak nanti kalau ke umroh ketemu dengan orang Arab, ana ju'. Artinya apa? Saya lapar gitu. Ana ju', saya lapar. Tapi itu lapar biasa. Kayak Bapak lagi puasa, lapar gak? Udah sore nih, udah asar kan mulai lapar tuh. Itu ju' namanya. Nah, ketika kata ju' berubah jadi sighah mubalaghah menjadi jau'an, maka artinya puncak dari rasa lapar. Kalau Bapak nggak makan saat itu mati. Itu yang dimaksud dengan sighah mubalaghah, puncak dari sesuatu. Kalau dia lapar biasa, udah dia bisa bertahan. Kayak Bapak puasa gitu. Kayak kita puasa tuh ju' namanya. Tapi kalau jadi sighah mubalaghah, jadi jau'an, laparnya itu udah puncak. Kalau dia nggak makan saat itu mati. Haus, atas, anak atas, saya haus. Kalau puasa kita haus tuh, anak atas. Tapi kalau atas berubah jadi sighah mubalaghah menjadi atsyan, maka artinya puncak dari rasa haus. Kalau nggak minum mati. Paham Pak ya? Jadi sighah mubalaghah itu artinya puncak dari sesuatu. Nah, rohima yang artinya mengasihi, menyayangi, ketika berubah menjadi sighah mubalaghah menjadi rahman, maka artinya puncak dari rasa kasih sayang. Puncak dari rasa kasih sayang. Saking sayangnya dia menjadi rahman. Bapak mau pukulin kek, mau diejek kek, mau dihina kek, dia nggak marah, dia tetap rahman. Tuh. Rahman itu artinya mau dikecewakan kayak mau diejek, mau dihina, dia tetap sayang. Saking dia sayangnya. Nah, ini sifat Allah, bahwa Allah itu Rahman. Puncak saking sayangnya kepada makhluknya, walaupun makhluknya itu kafir, makhluknya nggak sholat, ninggalin kewajiban, tapi Allah tetap sayang. Sayangnya apa? Dikasih makan, dikasih rezeki, dikasih kerjaan, bisa bernafas. Itu Rahman. Jadi Rahman ya, dia punya sifat yang pertama sighah mubalaghah, artinya puncak dari sesuatu. Kemudian yang kedua, Rahman ini harus sekarang, tidak bisa ditunda. Rahman. Orang kalau lapar, udah lapar banget, Bapak jangan tanya mau makan apa, ayam apa, daging apa perkedel, jangan ditanya. Orang udah mau mati nih, udah lapar nih, Bapak masih nanya, Bapak mau makan apa, rendang apa ikan? Kasih aja apa aja. Atau ada orang haus banget gitu Pak, udah mau mati nih, atsyan, udah mau mati. Bapak namperin, Bapak mau minum apa? Es jeruk apa? Es kelapa? Ya udah kasih apa aja. Orang udah mau mati kok ya. Jadi harus sekarang Pak, nggak bisa ditunda. Itu yang kedua. Yang ketiga, Rahman ini sifatnya sementara, tidak abadi. Rahman sifatnya sementara, tidak abadi. Orang kalau lapar banget, dikasih makan sepiring, hilang laparnya. Sementara kan? Orang haus banget, dikasih minum 1 gelas, 2 gelas, hilang hausnya, tidak abadi. Jadi Rahman itu ada 3 sifat. Pertama apa tadi? Sighah mubalaghah, puncak dari rasa kasih sayang. Yang kedua, harus sekarang. Yang ketiga, sementara, tidak permanen. Kalau Rahim punya 2 sifat. Yang pertama, abadi. Allah itu kalau sudah sayang menyayangi hamba, maka Allah akan terus menyayangi dia, nggak sementara. Yang kedua, kalaupun dia abadi, tapi tidak harus sekarang. Kalau Rahman kan harus sekarang. Kalau Rahim tidak harus sekarang, bisa besok, bisa minggu besok, bisa sebulan lagi, bisa setahun lagi. Itu Rahim. Nah, Ibnu Katsir jamaah sekalian,
Dan dalam tafsir yang lain kayak Al-Qurtubi, tafsir Jalalain ya, tafsir Ibnu Katsir menyebutkan sifat Rahman Allah itu ditumpahkan oleh Allah sekarang juga ke dunia, ke seluruh makhluknya, mau dia muslim, mau kafir, mau murtad, mau munafik, dikasih. Mau binatang, mau tumbuh-tumbuhan, itu mereka mendapatkan kasih sayang Allah dari sifat Rahmannya. Maka Bapak jangan iri kalau ada orang kafir kaya. Jangan heran gitu. Kok dia nggak pernah sholat, dia nggak, atau pelaku maksiat lah, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, kok kaya hidupnya ya? Ya itulah salah satu sifat kasih sayang Allah. Keadilan Allah, kalau orang usaha, dia pinter, dia bisnis, maka kaya. Mau dia kafir kayak, mau miskin, mau muslim kayak, mau beriman kayak, pokoknya kalau dia usaha kaya aja. Itu sifat rahman Allah. Ya, jadi Allah itu menumpahkan kasih sayangnya yang Rahman itu ke dunia sekarang juga, ke seluruh makhluknya, mau dia kafir, muslim, apa aja pokoknya dikasih. Nah, sementara Rahim, sifat kasih sayang Allah yang akan Allah berikan kepada hamba-hambanya di akhirat nanti, hamba-hamba pilihannya. Nah, insya Allah jemaah sekalian, kita semua umat Nabi Muhammad ya, akan mendapatkan rahimnya Allah nanti di akhirat. Nggak apa-apalah di dunia ini mungkin tidak mendapatkan kasih sayang yang begitu banyak, tidak kaya-kaya banget, kadang sulit ya. Hidup di dunia kan nggak senang terus kan Pak ya, kadang ada masalah. Tapi kelak di akhirat kita akan mendapatkan rahimnya Allah, memasuki surganya ya. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, sekarang jemaah sekalian, ada sebuah ilustrasi. Sebesar apa sih kasih sayang Allah itu? Karena ada sebuah hadis yang mengatakan kasih sayang Allah itu jauh lebih besar ketimbang kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Kita semua tahu bagaimana ibu itu, seorang ibu menyayangi anaknya kan? Ya kalau bapak sayang, cuman nggak seperti ibu lah. Bapak kalau misalnya punya anak bayi, malam-malam jam 2 nangis, Bapak bangun nggak? Ya bangun, tapi bangunin istri ya. Mah nangis gitu. Iya, jadi kasih sayang ibu itu jauh lebih besar daripada bapak gitu. Ibu itu lebih sayang lah kepada anak. Dan ibu itu lebih mengenal anaknya ketimbang bapak. Ya, lebih mengenal. Jadi ibu itu dari suaranya, oh itu anak saya yang pertama tuh. Walaupun belum melihat, dari langkahnya, oh itu si ini, itu ibu tahu tuh tanpa melihat wajahnya. Jadi kalau misalnya ada telepon dari polisi, anak ibu kecelakaan misalnya, tolong identifikasi betul gak ini anak ibu, mukanya udah hancur. Maka ibunya datang ke kantor polisi, cukup melihat jempolnya aja, dia udah tahu tuh, oh ini anak saya. Itu saking ibu itu sayang sama anaknya ya, lihat jempolnya aja tahu, oh itu anak saya betul. Atau lihat tangannya gitu ya. Kalau bapak enggak, karena bapak kan nggak pernah merhatiin seperti itu kan, sayangnya gitu. Nah, kasih sayang Allah itu jauh lebih besar ketimbang kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ada sebuah ilustrasi jemaah sekalian. Ada seorang ayah nih ya, memberi, saking sayangnya kepada anak, dia memberi hadiah mobil kepada anaknya. Ada bapak saking sayangnya nih kepada anak, dia beliin mobil ke anaknya. Tentunya nggak langsung, nih nak mobil untukmu, kan nggak gitu kan? Ada syarat. Nah ini bapak beliin mobil, dikasih kunci mobilnya, tapi ada syaratnya. Yang pertama, ini mobil ayah yang beli. Yang kedua, jangan keluar jam 12 malam. Yang ketiga, jangan ngebut. Yang keempat, jangan pinjemin ke teman. Yang kelima, ini ada syaratnya. Sebelum ayahnya itu ngasih kunci mobilnya. Anaknya kira-kira ketika dikasih persyaratan itu menerima gak anaknya? Ya menerima lah. Oke Pak, oke. Seneng kan dia kan mendapat mobil. Mau syaratnya apa diambil aja, iya gitu.
Apa yang terjadi jemaah sekalian? Ya namanya anak, bapaknya lagi dinas luar kota, dia keluar jam 12 malam. Di tol, bapaknya nggak ada, dia ngebut. Ngeliat ini, ayah saya kan gitu kan, ngebut. Di kampus, karena bapaknya nggak ada, dipinjemin ke temen. Semua aturan ayahnya dilanggar oleh anaknya. Kemudian ayahnya tahu. Apa yang terjadi, Pak? Ayahnya tahu anaknya melanggar semua itu. Keluar jam 12 malam, pulang pagi. Tahu bapaknya akhirnya. Dipinjemin ke teman, dia lihat ngebut. Apa yang terjadi? Orang tua, bapak, karena dibohongi oleh anak, maka pasti dia akan marah. Iya kan? Marah. Kenapa kamu melanggar larangan ayah? Ayah kan cuma minta kamu jangan keluar malam, jangan ngebut. Kenapa kamu keluar malam? Kenapa ngebut? Maka karena ayahnya marah, mobilnya diambil lagi. Kunci mobilnya. Orang mobil ayahnya kok. Itu kasih sayang orang tua kepada anaknya. Sekarang kita bandingkan bagaimana kasih sayang Allah kepada hambanya. Kalau ditanya, Allah sayang nggak pada hambanya? Sayang. Betul kan? Kalau hambanya ada yang nggak sholat, Pak, tetap dikasih rezeki gak? Tetap. Kalau ada hambanya yang murtad, dikasih rezeki gak? Kasih. Ada hambanya yang menyembah berhala, dikasih makan gak? Kasih. Itu padahal menyembah berhala, menyembah selain Allah, itu kan syirik, dosa yang sangat besar ya, tidak diampuni. Tapi tetap aja Allah ngasih rezeki tuh. Jadi Rahman Allah itu saking sayangnya, walaupun Allah dikecewakan, hambanya tidak menyembahnya, menyekutukannya, melanggar perintahnya, melakukan larangannya, tapi Allah tetap memberi rezeki kepada hambanya. Bayangin, Pak, orang-orang kafir, orang bule itu yang nggak Islam itu, kaya-kaya mereka dikasih. Tapi ingat, itu rahman Allah sementara, hanya di dunia. Di akhirat sengsara, karena tidak mendapatkan rahimnya Allah. Itu, Pak. Jadi jangan sampai ada di antara kita umat Islam ini yang menganggap Allah itu putus asa dengan kasih sayang Allah gitu. Wala tai'asu mir raihillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Ya, Allah itu sayang kepada kita, kepada hambanya. Kitanya aja yang nggak merasa itu. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ayat berikutnya, Maliki Yaumiddin. Artinya Malik. Apa artinya Malik itu? Pemilik hari pembalasan. Dalam terjemahan Al-Quran nih, pemilik hari pembalasan. Nah jemaah sekalian rahmati Allah, saya ingin menjelaskan bahwa ada dua cara membaca ayat ini. Umumnya kita di Indonesia membacanya itu Maliki Yaumiddin, panjang namanya, artinya pemilik. Ada lagi ulama yang membolehkan membacanya pendek, Maliki Yaumiddin gitu. Maliki Yaumiddin. Biasanya orang-orang Maroko, orang-orang Afrika itu membacanya Maliki Yaumiddin, nggak panjang. Jadi kalau nanti Bapak membaca, mendengar di mana gitu, orang membacanya seperti itu, jangan langsung disalahkan. Tanyain dulu, ini versi apa nih gitu. Nah, tentunya karena yang satu panjang, yang satu pendek, artinya berubah dong, ya kan? Kalau Malik artinya pemilik hari pembalasan. Kalau Malik pendek artinya raja, penguasa hari pembalasan. Kalau digabung maknanya akan lebih sempurna. Allah itu pemilik sekaligus raja dan penguasa hari pembalasan nanti. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan ketika di pada mahsyar, seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat dikumpulkan oleh Allah. Dikumpulkan, Pak, semuanya, Pak, dalam keadaan telanjang. Allah bertanya kepada mereka, limanil mulkul yaum. Ayo, siapa sekarang yang berkuasa pada hari ini? Ayo, kata Allah. Semuanya, Pak,
Raja Namrud, Fir'aun, Korun, George Bush, Mahathir Muhammad, Soekarno, Soeharto, termasuk Jokowi dan Prabowo nanti nih. Diem Pak, nggak ada ngomong, diem aja. Ayo, limanil mulkul yaum, siapa yang berkuasa hari ini? Diem semua Pak. Ya orang-orang yang pernah berkuasa tuh, Hitler segala tuh, diem. Dan mereka serentak menjawab, Lillahil wahidil qahar. Hanya Engkau ya Allah satu-satunya penguasa pada hari ini. Ini semua dikumpulkan Pak, dikumpulin semuanya itu ya. Ada yang ashabul yamin, ada yang bagian orang-orang kanan, ini dijamin surga. Ada lagi ashabus shimal, dalam surah Al-Waqiah, ashabul yamin, ashabus shimal. Yang ashabus shimal nih Pak, ashabus shimal yang sebelah kiri itu udah didorong ke neraka itu, nggak usah dihisap. Jadi kelompok yang sebelah kiri itu nggak usah dihisap, langsung masuk neraka itu. Sementara yang ashabul yamin ditimbang nanti Pak kita, pahalanya lebih banyak mana dengan dosanya. Kalau dosanya lebih banyak, ya masuk neraka dulu dia, dibersihin. Kalau pahalanya besar, lebih banyak daripada dosanya, dia masuk surga. Nah tentunya kita berharap apa? Pahala kita lebih banyak dong, sehingga kita masuk surga. Nah ini ada pertanyaan Pak, biasanya jadi orang sekuler. Katanya dalam Islam Allah itu maha pengasih, maha penyayang, Rahman, Rahim, ya kan? Tapi kok Allah tega memasukkan hambanya ke dalam neraka ya? Pernah nggak Bapak mendapatkan pertanyaan seperti itu? Allah kan maha penyayang, tapi kok Allah tega memasukkan hambanya ke dalam neraka? Gimana cara menjelaskan itu Pak? Ini kadang-kadang orang-orang yang sekuler tuh bisa menjerat anak-anak muda ini. Iya bener juga ya. Berarti nggak mungkin lah Allah masukin hambanya ke dalam neraka. Tega banget, kejam banget Allah. Bertentangan dengan sifat rahmannya, dengan sifat kasih sayangnya. Nah jemaah sekalian, ini untuk menjawab ini ya, menjawab hal tersebut. Ini ada ilustrasi. Ada seorang majikan punya budak. Bapak tahu budak ya? Nggak, sekarang udah nggak ada. Budak sekarang udah nggak ada zaman sekarang. Budak itu zaman dulu, zaman sebelum Islam, sejak zaman dulu sebelum Islam lah. Budak itu kayak barang, bisa dibeli. Makanya Nabi Yusuf dulu waktu didapati oleh kafilah, di sumur, ditarik Nabi Yusuf, wah cakep juga nih, dijual. Karena budak itu seperti barang. Budak tidak punya keinginan, nggak boleh punya keinginan. Budak tidak boleh punya inisiatif, nggak boleh, dilarang. Jadi budak itu nggak bisa nawarin ke tuannya, tuan mau minum apa, teh apa susu, nggak boleh. Itu berarti dia punya inisiatif, bisa dicambuk. Budak nggak boleh tiba-tiba bersihin kebun, bersih-bersih rumah tanpa ada perintah dari tuannya. Itu bisa dicambuk. Siapa yang nyuruh kamu bersihin kebun? Siapa? Nggak ada. Cambuk. Karena budak itu nggak boleh punya inisiatif, nggak boleh punya keinginan. Dia hanya bekerja sesuai dengan perintah tuannya. Kalau tuannya nggak nyuruh kerja, udah diem, nggak boleh kerja. Itu budak, saking rendahnya tuh. Ya. Nah sekarang ada majikan punya budak, dibeli budak itu. Kemudian majikan berkata, hari ini aku beli kamu sebagai budakku, tapi aku nggak ngasih kamu pekerjaan. Kamu tinggal di rumahku, bebas makan apa saja. Ini saya punya tanah 1 hektar. Ada pohon duren, pohon kurma, macam-macam, pohon apel. Kamu silakan makan apa saja di kebun gini, nggak usah kerja. Baik banget majikannya kan. Pokoknya nggak usah kerja, yang penting kamu tinggal di rumahku, makan apa saja yang ada, bebas, terserah, nggak usah kerja. Tapi syaratnya satu, itu ada garis tuh. Ini tanah saya garisin. Pokoknya kamu main di dalam, nggak boleh keluar. Pokoknya kamu harus di dalam tanah rumahku, nggak boleh keluar. Di dalam rumah bebas apa aja dalam taman itu. Wah seneng dong.
ininya budaknya kong nggak kerja, budak rasa majikan. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, wah senang banget itu budaknya. Makan apa aja, nggak kerja. Sebulan, 2 bulan, dia main di dalam diri halamannya. Lama-lama udah 3-4 bulan dia mulai mendekat kepada garis yang dilarang. Dia sudah mulai berani bermain di garis yang mendekati garis yang dilarang. Dilihat tuannya lagi duduk di teras rumah, ngeliatin dia. Tuan, ngapain sih tuh? Main tuan. Tanpa sengaja mas sekalian, dia terpleset, kesandung, jatuh, badannya di luar garis. Badannya di luar garis. Dia kaget, dia bangun, dilihat tuannya. Tuannya nggak marah. Tuannya tahu dia keluar garis, tapi tuannya nggak marah. Bangun dia, bersyukur dia nggak dimarahin sama tuannya kan. Kemudian hari-hari berikutnya dia mulai berani tuh. Ada garis, dia lompat kanan kiri, kaki kanan di luar, kaki kiri di dalam. Mulai berani tuh. Dilihat tuannya malah ketawa-tawa, nggak marah. Besoknya dia mungkin mulai berani bermain di luar garis. 1 meter, 2 meter, 3 meter, 10 meter. Dilihat tuannya, dari mana kamu? Dari luar pak. Oh, nggak marah tuannya. Besoknya hari demi hari terus berbulan-bulan dia lebih banyak bermain di luar garis. Nah suatu hari jamaah sekalian, tuannya manggil, sini kamu, sini. Bukankah aku sudah melarang kamu main di luar garis? Oh iya tuan, aku ingat. Tapi kenapa dulu aku lihat kamu jatuh, badanmu di luar garis. Besoknya kamu mulai berani lompat kanan kiri, kaki kanan di luar, kaki kiri dalam. Besoknya kamu mulai banyak bermain di luar garis. Saya hitung, dibuka maluannya, ada 3.465 kali kamu main di luar garis. Dan hari ini aku akan mencambuk kamu sebanyak itu. Karena dia bermain di luar garis. Budak pak yang ingin dicambuk oleh tuannya bisa ngelawan nggak? Nggak bisa. Nah ini ilustrasi. Artinya banyak orang yang memanfaatkan kasih sayang seseorang itu seperti itu. Mentang-mentang dia tidak marah, dia terus melakukan kesalahan, terus melakukan pelanggaran. Ada orang nggak sholat nih, ninggalin sholat, mau coba gitu, nggak sholat. Saya nggak diazab sama Allah. Nggak sholat subuh, nggak diazab. Besoknya subuh sama zuhur nggak sholat, malah dapat bisnis, proyeknya gol. Nggak sholat asar, makin banyak hartanya. Nggak sholat maghrib, nggak sholat 5 waktu, makin kaya dia. Dia menganggap bahwa meninggalkan perintah Allah itu tidak menyebabkan dia dihukum. Itu di dunia. Padahal nanti pak di Yaumuddin, ketika dikumpulkan dipanggil, sini kamu, hari ini jam sekian kenapa nggak sholat? Hari ini jam sekian kenapa mabuk? Hari ini jam sekian kenapa zina? Kenapa maksiat? Kenapa menipu? Lengkap pak dengan daftar kejahatannya tertulis berikut dengan videonya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengelak. Itu nanti di akhirat. Jadi maksud saya, kalau kita menganggap Allah itu Rahman, Maha Rahim, jangan menyalahkan kasih sayangnya. Jangan kita tidak sholat kemudian Allah nggak ngukum nih, enggak. Jangan begitu. Itu semua tercatat. Ya. Dan kadang-kadang nih kalau Allah sudah tidak sayang, kalau Allah sayang menyayangi hambanya, ketika ada seorang hamba melanggar perintahnya ditegur langsung, entah dikasih kesulitan sehingga dia kembali lagi dari Allah. Itu kalau Allah sayang. Tapi kalau Allah nggak sayang pak, ketika ada seorang hamba jauh darinya dicuekin, makin dikasih, nggak sholat makin dikasih harta,
Makin melakukan maksiat, makin dikasih harta. Dalam istilah agama itu, dalam Al-Quran disebutkan dengan istidraj namanya. Istidraj artinya diulur terus, ayo. Ya, yang suatu waktu nanti akan dibetot oleh Allah dengan setari-tari, kayak Korun. Korun itu makin melanggar perintah, tidak mau sedekah, tidak mau zakat, diminta oleh Nabi Musa, nggak mau zakat, terus dikasih harta. Hartanya wah banyak banget itu. Dan menjadi orang terkaya di dunia setelah Nabi Sulaiman. Korun, di dunia ini Pak ada dua orang super kaya. Yang pertama Nabi Sulaiman, yang kedua Korun. Kekayaannya tidak mungkin dikalahkan oleh manusia yang hidup setelahnya sampai kiamat. Nggak ada. Jadi kalau sekarang ada orang kaya, orang Cina nih, 9 naga, kaya banget kan, itu nggak ada apa-apanya tuh dibandingkan dengan kekayaan Korun. Korun itu Pak punya ribuan gudang emas. Kuncinya aja harus dipikul oleh Agojo, kuncinya Pak. Bapak kalau punya berkas ini ya, uang. Kuncinya kecil kan? Kecil lah berkas mah. Misalnya Bapak punya deposito, ada berkah apa namanya, lemari besi gitu, berangkas gitu, kan kunci kecil tuh. Korun itu saking banyaknya kuncinya itu dipikul oleh Agojo, beberapa Agojo, dan dia ada satu hari memamerkan kuncinya itu ribuan gudang emas Pak. Ya, tapi pelit. Ya. Akhirnya ditenggelamkan semuanya ke dunia, ke bumi, sekali betot itu nih. Makanya Bapak kalau nanti dapat emas di sumur itu namanya harta karun ya. Harta korun. Sampai ke Indonesia hartanya itu. Ya jadi itu Pak, Maliki Yaumiddin itu artinya raja pembalasan. Nah tentunya kita umat Nabi Muhammad berharap tidak mau dihisap ya Pak ya. Bapak kalau sekarang misalnya nih jujur aja nih, kalau dihisap banyakkan dosa apa pahala, Pak Haji? Ustaz, gimana? Kita semua sepakat dosa saya lebih banyak, ya kan? Ya kita tahu lah. Artinya kalau Allah mencabut nyawa kita sekarang dan dihitung pahala dengan dosa, banyakkan mana? Dosa Pak. Berarti kita masuk neraka semua ini, iya gak? Nah kita tuh maunya nanti di akhirat tuh nggak dihisap, nggak dihitung, nggak ditimbang, pengennya. Gimana caranya Pak? Biar nanti di yaumil hisab kita nggak usah ditimbang, nggak usah dihisap gitu. Harus punya ordal, orang dalam. Iya Pak, di akhirat itu kita harus punya orang dalam. Pak Haji nih naik motor, nggak pakai helm, SIM mati, pajak belum bayar, STNK, jalan sini nih, di pertigaan ada polisi, ada razia Pak, gede-gedean razianya, semua kendaraan yang lewat diperiksa surat-suratnya. Deg-degan nggak Pak? Deg-degan lah, nggak pakai helm, SIM mati, pajak belum bayar, ada razia besar-besaran, deg-degan lah. Pas Bapak deket polisi, tiba-tiba ada seorang polisi, teman SD Bapak. Polisinya teman SD, akrab banget tuh. Ngenalin Bapak, kemana lo? Mau ke sana. Mau pakai helm, lupa. SIM mati. Pajak belum bayar. Gimana sih lo? Lewat. Itu orang dalam. Kalau Bapak orang lain pasti ditilang. Tapi karena polisinya teman Bapak, akhirnya apa? Disuruh lewat, bebas, nggak diperiksa. Di akhirat pun seperti itu nantinya. Kita harus punya orang dalam. Siapa itu? Rasulullah. Orang dalam itu Rasulullah Pak. Jadi kalau misalnya kita sekarang ini ibadah kita pas-pasan, ya, maksiat kita lakukan, kita hanya punya Rasulullah Pak, yang bisa memberi syafaat kepada kita. Ya. Umati kata Rasul. Sini umatku, di Telaga Kausar Pak. Umati. Dan Rasulullah itu akan mengenal umatnya dari bekas wudunya. Maka menurut saya selama kita masih hidup di dunia ini, milikilah
salah satu tanda bahwa kita ini sebagai umat Rasul. Bagaimana Rasulullah akan mengenal umatnya, mengenal kita? Wudhu nggak pernah, sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, selawat nggak pernah. Bagaimana Rasulullah akan mengenal kita? Ya, miliki salah satu sunnah Rasul yang konsisten sehingga kita benar-benar dikenal sebagai umatnya. Karena Pak, penderitaan paling menyakitkan nanti di akhirat adalah ketika kita jumpa dengan Rasulullah. Rasul melihat kita, kemudian Rasul bertanya, kamu siapa? Kamu umat siapa? Kita nggak dikenal Rasul, Pak, nggak dikenal. Kamu siapa? Kamu umat siapa kamu? Itu penderitaan paling menyakitkan itu di akhirat. Kenapa? Karena nggak ada tanda-tanda kita sebagai umatnya. Ya. Maka memiliki orang dalam itu, Rasulullah itu, bagaimana caranya? Ya lakukan sunnah Rasul gitu aja. Sunnah Rasul lakukan. Salawat, dawamul istighfar, sering istighfar, dawamul wudu, menjaga wudu. Bacalah Al-Quran walaupun mungkin hanya satu ayat. Bersedekahlah setiap hari walaupun hanya 1.000 rupiah uang receh. Itu sunnah Rasul. Berwudu terus Pak, ya. Istighfar terus, zikir terus. Itu akan dikenal nantinya kita menjadi umat Nabi, ya, ordal, ya. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terakhir ya. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Harusnya dalam struktur bahasa Arab kalimatnya harus begini. Na'budu iyyaka wa na'budu wa nasta'inu iyyaka. Jadi kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Harusnya begitu. Tapi dalam Al-Quran surah Al-Fatihah dibalik, iyyaka na'budu, artinya hanya kepadamu kami menyembah. Na'bud itu terambil dari kata abdun. Abdun itu apa artinya? Hamba, budak. Abdullah, hamba Allah. Jadi artinya ketika kita menyembah Allah, posisikan kita sebagai budak. Ketika kita menyembah Allah, posisikan diri kita sebagai budak. Jangan menyembah Allah sombong. Benar-benar. Dan posisi sujud itu, ya, sujud kita dalam sholat itu adalah posisi penyembahan yang paling sempurna. Semua nabi sujud, semua nabi, mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad semuanya sujud. Bahkan Yesus Kristus pun sujud, Nabi Isa. Itulah cara menyembah Allah yang baik. Ya, memposisikan jidat kita di lantai itu adalah posisi menyembah Allah yang paling bagus. Jadi hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Artinya karena kami ini budak, maka tolong kami bagaimana cara menyembahmu dengan baik ya Allah. Ya, terakhir ya. Iya kan boleh kajian. Ihdinas siratal mustaqim. Terus Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ke jalan yang lurus. Ihdina terambil dari kata hudan. Hudan artinya petunjuk. Sirat artinya jalan. Tapi sirat itu jalannya lebar dan jalannya lurus saja. Itu sirat. Kalau jalan yang kayak gini torik namanya. Torik itu jalan. Jalan kecil itu torik. Ada lagi syariah, jalan raya. Bapak kalau ke depan tuh jalan raya, syariah. Ada lagi faj, jalannya lebih besar lagi. Ini sirat, jalannya itu lebar sekali dan jalannya lurus aja, nggak belok-belok. Itu sirat. Makanya dalam bahasa Arab ada kata surat. Kalau sirat apa sih? Sirat jalan. Kalau surat hanya beda harokat aja. Surat pedang artinya. Pedang. Pedangnya lurus. Kalau pedang yang bengkok namanya saif. Saifullah apa artinya? Pedang Allah. Tapi pedangnya melengkung. Kalau surat, pedang kesatria, pedang raja itu lurus. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjuki kami jalan yang sangat lebar dan jalan itu lurus, mustaqim. Apa artinya mustaqim? Lurus juga artinya. Tapi mustaqim itu terambil dari kata qoma yaqumu, artinya berdiri. Maksudnya lurusnya ke atas, vertikal, tidak horizontal. Artinya ya Allah, beri kami petunjuk, hadiah berupa petunjuk
sebuah jalan yang sangat lebar, dan dengan jalan itu kami makin naik ke atas dan mendekat kepadamu. Jadi beri aku petunjuk agar kami semakin dekat kepadamu. Orang Pak, kalau makin ke atas nih, kalau dia sudah naik ke atas, maka pemandangannya akan luas, yang dilihat akan banyak. Bapak tinggal di lantai 20, pemandangannya beda dengan orang yang tinggal di lantai 1. Kalau ditinggal di lantai 1 ya itu aja yang dilihat, mall paling. Tapi kalau di lantai 20, Bapak bisa melihat Jakarta. Sama orang yang sudah hatinya naik ke atas, dekat kepada Allah, maka dia memandang dunia ini luas, tidak picik, terutama dalam urusan agama. Tidak mudah menyesatkan, tidak mudah membid'ahkan, tidak mudah menyalahkan pendapat orang lain itu. Orang yang sering menyesatkan saudaranya, sedang membid'ahkan ibadah saudaranya, itu dia hatinya belum naik ke atas, masih di bawah aja. Dan orang makin naik ke atas, maka dia makin menjauh dari dunia. Artinya dunia itu cukup di tangannya saja, tidak masuk ke dalam hatinya. Jadi kalau kehilangan dunia biasa. Nah ini tentunya levelnya udah beda Pak. Kita harus berusaha ke sana kan. Membaca Al-Fatihah itu begitu ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa jalan itu? Maka ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang pernah engkau beri nikmat kepada mereka. An'amta bentuk past tense, bentuk fi'il madhi, artinya orang-orang yang pernah hidup di zaman dulu, yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Nabiyin, wasyuhada, wassalihin, para nabi, orang-orang soleh tempo dulu yang telah sukses menjalani kehidupan dunia. Contohlah kehidupan mereka. Bagi yang perempuan, contohlah yang perempuan, Siti Maryam, ya kan? Siti Asia, ada dalam Al-Quran. Contoh kehidupan mereka agar kita mendapatkan sirat itu, jalan itu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan yang sesat, maghdub. Waladdallin yang dimurkai, maghdub artinya bukan jalan orang yang dimurkai, waladdallin, dan bukan juga orang yang sesat. Siapa yang maghdub? Siapa yang sesat? Nah, dalam banyak tafsir disebutkan, terutama dalam Ibnu Katsir, beliau menyebutkan yang dimaksud dengan maghdub adalah orang-orang Yahudi, dan dhalin orang-orang Nasrani. Kenapa orang Yahudi maghdub? Orang Yahudi disesatkan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka sesungguhnya mengetahui kebenaran, tapi mereka menolak. Dia tahu yang benar itu ke kanan, tapi dia malah ke kiri. Dia tahu Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah, tapi dia menolak. Makanya maghdub, dimurkai. Orang yang menolak kebenaran, maghdub, dimurkai. Dhalin, sesat, adalah mereka yang gagal memahami kitab sucinya. Gagal memahami kitab sucinya. Kitab sucinya berkata Allah itu satu, tapi mereka mengatakan beda. Kitabnya mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah nabi, tapi mereka menafsirkan beda, makanya sesat. Nah, jemaah sekalian, terakhir, kita umat Islam ini bisa masuk ke dalam maghdub, bisa masuk ke dalam dhalin, kita ini bisa dimurkai, bisa sesat. Kapan? Ketika kita memiliki Al-Quran, ya, punya Quran bagus-bagus di rumah, tapi kita tidak mau mentadabburinya dengan benar, tidak mau memahaminya dengan benar. Itu Pak, kita bisa maghdub, bisa dhalin ketika kita memiliki Al-Quran, tapi Quran itu hanya pajangan aja, nggak pernah dibaca, nggak pernah dipahami. Saya pernah dapat informasi, ada orang beli Al-Quran 30 juta Pak. Ada orang beli Al-Quran 30 juta, gede, bagus banget Pak, tapi dipajang doang, nggak dibaca. Untuk apa? Ya, jadi itu Pak ya. Jadi kita nih introspeksi, kita sudah punya kitab Hudan Linnas, baca Quran, bukan hanya membaca Qurannya, tapi baca juga terjemahannya, minimal terjemahannya. Kalau sudah, baca tafsirnya, ditadaburi. Karena kalau kita hanya menjadikan Al-Quran itu pajangan, dibuka hanya bahasa Ramadan saja, akhirnya kita bisa masuk ke dalam maghdub, bisa juga masuk ke dalam dhalin. Ini mungkin jemaah sekalian, ini karena singkat, saya singkat ya ininya penjelasannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Sampai jumpa mungkin di lain kali. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.